Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kuku Nugroho di kuliah From Line ya. Ini materinya tentang port security ya di mata kuliah Internet Working 2 gitu ya. Terkait port security gitu ya. Jadinya nantinya di materi ini kita ingin membuat portnya switch. Nah, kalau kita ngomong port itu nih terhubung dengan perangkat switch ya. Jadi kita ingin membuat portnya switch gitu ya. Portnya perangkat switch, oke, itu aman. Nah, gitu. Kita ingin membuat perangkatnya sorry, portnya perangkat switch itu aman. Nah, itu konsepnya seperti itu yang nanti akan kita pelajari gitu ya. Nah, lebih jauhnya seperti apa? Kita akan coba lihat ya. Seperti itu. Jadi materinya adalah tentang port security gitu ya. Nah, kita lanjut saja. Nah, sebelum ke sana, saya akan mencoba menjelaskan apa sih perbedaan antara port sama interface. Itu kadang-kadang ini tertukar gitu ya, agak bingung padahal sama aja sih intinya. Jadi intinya port sama interface itu digunakan untuk menghubungkan dengan perangkat yang lain ya, seperti itu. Contohnya belum. Ini maksud saya gini. Jadi kalau kita ngomong port itu terkait atau terhubung gitu ya. Kita berasosiasi gitu ya, bahasanya tingkat tinggi. Kalau kita ngomong port itu hubungannya pasti dengan perangkat switch. Kalau dalam perangkatnya Cisco katalis ya, seperti itu. Jadi kalau kita ngomongnya port itu terhubung atau berasosiasi dengan perangkat switch gitu. Perangkat switch gitu ya. Nah, bedanya apa dengan interface? Kalau interface itu terhubung atau berasosiasi dengan perangkat router. Maksudnya gimana gitu ya? Kita coba lihat di sini. Nah, ini ada perangkat switch gitu ya. Ini tampang depan. Ini tampang depan, ini tampang belakang. Ini tampang belakang gitu ya. Tampang belakang ini power ya. Ini kan power nih. Stromnya. Powernya. Nah, kemudian ini konsol. Tapi kita nggak bahas di sini ya. Kita bahasnya di sini. Kita bahasnya di ini kan ada bundaran ya, ada bundaran. Oke, ada colokan ya. Bahasanya kok colokan ya. Ini ada lubang ya di sini ya. Ada lubang. Ini lubang kan ini ya. Ini lubang gitu ya. Ini lubang gitu ya. Lubang, lubang. Enak gampang itu ya. Nah, lubang ini untuk apa sih gitu ya? Nah, lubang ini digunakan untuk menghubungkan misal di sini ya dihubungkan dengan PC misalnya ya, dihubungkan dengan komputer. Nah, gitu ya. Seperti itu. Misal seperti itu dihubungkan dengan PC. Misalnya di sini lubang sini ya. Ini dihubungkan dengan switch lain gitu ya, seperti itu ya, dihubungkan dengan perangkat yang lain, itu seperti itu. Oke, begitu pula dengan router Cisco. Di sini juga ada lubang ya. Sama ya, ini lubang gitu ya, banyak lubangnya ya. Nah, misalnya ini juga sama nih, lubang ini dihubungkan dengan PC gitu ya, dihubungkan dengan PC gitu ya, atau dihubungkan dengan perangkat yang lain. Ini jelas ya. Nah, ada beda istilah nih, ada beda penyebutan. Nah, lubang ini, lubang ini yang digunakan untuk menghubungkan dengan perangkat yang lain. Kalau kita ngomongnya di perangkat switch itu namanya port. Nah, paham ya? Jadi kalau tadi lubang tadi, oke, yang digunakan untuk menghubungkan dengan perangkat yang lain, kalau kita ngomongnya di switch itu ngomongnya istilahnya adalah port gitu. Jelas ya? Ini adalah port gitu ya. Ini adalah port gitu. Gampang ya. Tapi yang ini lubang juga, tapi perangkatnya router. Maka di sini istilahnya adalah interface gitu. Jadi kalau kita ngomong port itu berasosiasi dengan switch, kalau kita ngomong interface berasosiasi dengan router gitu. Gampang ya. Ini istilah dasar saja ya, istilah dasar. Nah, setelah itu kita coba belajar itu apa arti dari port security gitu ya. Kita mulai ya. Port security. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya port security itu istilahnya adalah sebuah kegiatan yang difungsikan untuk mengamankan. Nah, kata kuncinya nih ya, untuk mengamankan port switch gitu. Untuk mengamankan port switch. Mengamankan dari apa? Mengamankan dari user lain yang tidak berhak untuk menggunakan port switch tersebut. Jadi, mengamankan dari apa? Mengamankan dari user lain atau pengguna lain gitu ya. Saya tulis ya, yang tidak berhak yang tidak berhak gitu menggunakan ya, menggunakan port tersebut gitu ya. Masih bingung nggak ya? Mudah-mudahan agak sedikit ada gambaran ya, menggunakan port tersebut. Jadi port tersebut itu khusus untuk
PC tertentu gitu. Jadi seperti itu diamankannya ya, konsepnya seperti itu. Nah, ini saya jelaskan lebih lanjut lagi. Jadi nantinya port switch itu dapat diamankan dengan cara apa? Port itu hanya boleh digunakan untuk PC tertentu gitu. Atau istilah yang saya bisa gunakan itu port nantinya akan dikuncikan atau dipasangkan dengan alamat MAC milik PC tertentu gitu. Paham di sini ya? Nah, seperti itu. Sebagai contoh nih gambarannya. Misal di sini ya ada switch, ada 3 port ya, port 1, port 2, port 3 begitu. Nah, nantinya di konfigurasi port security-nya misalnya nih ya, konfigurasi port security-nya port 1 itu hanya untuk MAC AA BB gitu, AABB. Jadi kita pasangkan bahasanya, kita kuncikan lah bahasa saya ya. Kita pasangkan alamat MAC ini port ini untuk alamat MAC AABB gitu ya. Sampai sini jelas ya. Nah, setelah kita pasangkan gitu, maka port 1 ini hanya bisa digunakan untuk PC yang mempunyai alamat MAC AABB begitu. Jadi, dari dua PC ini, PC 1 dan PC 2, siapa yang memiliki alamat MAC AABB yaitu si PC 1. Artinya apa? Artinya port 1 hanya bisa digunakan oleh si PC 1. Misal gini ya, kita hubungkan ini dengan port 1. Ini kalau PC 1 ini menggunakan port ini boleh gitu. Artinya gitu. Beda halnya karena tadi sudah dipasangkan di sini ya, bahwasanya port 1 hanya untuk alamat MAC AABB gitu ya. Sekarang kita ubah, misal ini port 1 tidak untuk PC 1 ya. Kita ubah di sini misal port 1 kita pasangkan, kita colokkan bahasanya, kita hubungkan, nah itu lebih manusiawi ya. Kita hubungkan dengan PC 2. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena PC 2 menggunakan alamat MAC yang tidak sesuai yang sudah kita daftarkan di konfigurasi port security. Jadi nantinya kalau ini PC 2 kita hubungkan dengan port 1, PC 2 tidak bisa mengirimkan paket. Gitu ya, tidak bisa menggunakan port inilah untuk mengirimkan paket. Gitulah, kira-kira seperti itu. Jadi gambarannya secara garis besar port security tadi mengamankan port switch, diamankan untuk apa? Diamankan untuk PC tertentu gitu ya. Seperti itulah. Pak, gambaran seperti itu ya, paham ya? Mudah-mudahan bisa memahami arti dari port security ya. Nanti kita akan lebih jelasnya adalah dengan praktek ya. Nanti kita coba praktek ini dengan menggunakan Cisco Packet Tracer lah. Ya, seperti itu. Ini topologi jaringan yang akan kita gunakan. Ini ada switch S1, ada port FA01 dihubungkan dengan PC1 gitu ya. Kemudian FA03 dihubungkan dengan PC3. Ini alamat PC-nya, ini nggak ada. Aduh, maaf ya, ini alamatnya nggak ada. Tak tulis ulang ya sini ya. Ini alamatnya PC1 ini belum ya. Ini alamatnya misal IP-nya ini 192.168.10.1 ya, /24. Ini alamat untuk PC1 ya. Nantinya gini ceritanya. Jadi port FA01 ini hanya diperuntukkan untuk PC1 ya. Nanti ketika PC2 akan menggunakan port ini nggak boleh. Gitu. Paham ya? Ini ceritanya seperti itu. Nah, kita akan praktekkan. Ya, jelas ya? Kita coba praktekkan. Oke, kita coba praktekkan ya. Ini sudah saya buat di Packet Tracer ya. Ini sama ya. Ini topologi ini dengan ini sama ya. Seperti itu. Nah, di sini nantinya kita akan menginginkan bahwasanya port FA01 ini hanya diperuntukkan oleh PC1 ya, diperuntukkan oleh PC1 untuk PC1. Nah, seperti itu ya. Nah, sebelum ke situ ya, nanti kalau teman-teman mau praktekkan juga, monggo ya, silahkan dicoba biar lebih paham. Nah, kalau tidak ya dilihat saja, mudah-mudahan saya bisa menjelaskan ini by praktek ya, seperti itu. Lah, kita coba nih, kalau kita lihat di sini ini belum ada IP address not set ya, berarti belum ada IP-nya. Kita coba setting IP-nya dulu ya. Ini alamatnya adalah di sini ya. Kalau kita di Packet Tracer di sini. Nah, oke. Jadi kita setting IP address-nya 192.168.10.1 ya, seperti itu. Kemudian kita tap aja karena ini menggunakan default saya emasnya kelas C ya, gitu ya, seperti itu. Ini PC1, kemudian ini PC2. Oke, PC2. Kita mulai untuk config IP-nya ini 10.2, kita tap seperti itu ya. Kemudian PC3, kita mulai di sini PC3, kita
pastikan saja ini ganti, saya tap, kemudian jadi. Ya, selesai ya. Nah, kita sudah memberikan alamat IP di masing-masing PC, gitu ya. Oke, berikutnya adalah kita melihat gitu ya. Kita melihat konfigurasi di switch, ya, konfigurasi di switch gitu ya. Konfigurasi di switch. Oke. Kita tadi kan ngomongnya tentang port security ya, port security. Nah, sekarang nantinya, N itu enable ya, N itu enable ya, sama aja ya. Jadi kalau kita exit tadi ya, kemudian kita dari pvret dari user ke pvret ya, masih ingat mode ya. Jadi kita di sini ketikkan enable ya. Sebentar. Dari sini kita nantinya akan mencoba untuk mengamankan port EVA01 ini hanya untuk PC 1, gitu kan? Hanya untuk PC 1. Ya, seperti itu. Tapi kenyataannya di sini misal gitu ya. Misal sekarang PC1 kita coba ping ke PC3 gitu ya. PC1 ping, PC1 ya. Kita ping 1 ke PC3. PC3 itu alamatnya 192.168.10.3 gitu ya. Bisa kan? Nah, bisa. Mudah-mudahan bisa dilihat ini ya. Saya belum bisa membesarkan gimana caranya ya. Mudah-mudahan bisa dilihat nih. Enggak terlalu kecil ya. Ini bisa. Jadi PC1 bisa ping ke PC3. Nah, dari sini kita coba nih. Ini kita coba port EVA01 tidak untuk PC1 tapi kita alihkan untuk PC2. Masih bisa nggak gitu ya sekarang? Harusnya masih bisa kan, kita belum amankan gitu ya. Coba aja oleh kita ya. Kita coba delete ini. Sebentar, kita coba delete di sini. Kita coba delete di sini. Nah, kita coba delete, kita alihkan nih. Kita alihkan port EVA01 di sini, EVA01 untuk PC2 gitu. Masih bisa nggak PC2 ngeping ke PC3? Nah, harusnya masih bisa, tapi nanti kita tunggu dulu karena ini ada warna orange di sini. Karena warna orange di sini menunggu sampai nanti hijau baru bisa ngeping. Kita coba aja kalau nggak bisa percaya. Kalau nggak percaya, kita coba ping ya, dari PC2 kita ping ke PC3 yaitu 192.168.10.3. Nggak bisa kan, masih lama kan, jadi nggak ada replay, jadi belum bisa gitu ya. Jadi menunggu dulu sampai RTO ya, request timeout, menunggu dulu sampai ini udah hijau ya, baru bisa ya, seperti itu. Artinya apa? Ini port EVA01 masih bisa digunakan oleh si PC2. Nah, nantinya kita ingin port EVA01 hanya bisa digunakan oleh si PC1. Nah, caranya gimana? Nah, ini yang kita bahas gitu ya. Itu yang kita bahas. Ntar kita delete dulu lagi ya. Kita delete dulu lagi di sini, delete ini, di delete. Kemudian kita alihkan lagi nih port EVA01, kita alihkan ke semula di PC1. Begitu ya? Oke. Kemudian nantinya ceritanya adalah kita hanya akan mengamankan port EVA01. Begitu. Kita akan mengunci artinya ya port EVA01 hanya untuk PC1. Maaf ceritanya ya. Kita hanya akan mengunci si port EVA01 saja. Jadi kita kalau bisa mengunci port EVA01, kita bisa mempraktekkan untuk EVA02 atau port switch yang lain gitu ya. Kita coba sekarang hanya untuk port EVA01. Perhatikan di sini ya. Oke, kita mulai di sini. Nah, sebelumnya kita lihat dulu konfigurasi port security-nya. Ya, kita lihat konfigurasi port security-nya dengan cara ini. Perintahnya show port security address gitu ya. Kita lihat konfigurasi port security-nya. Nah, di switch. Ingat, ini adalah perintah untuk melihat konfigurasi di konfigurasi port security di switch. Perintahnya adalah ini ya, show port security address. Kalau dilihat di sini, ini tidak ada satupun ya informasi MAC address gitu ya yang dipasangkan ke port tertentu di switch gitu, paham nggak? Di sini tidak ada informasi MAC address punya PC tertentu yang dipasangkan ke port tertentu di switch S1, paham nggak? Nah, di situ mudah-mudahan paham ya. Nah, nantinya kita akan memasangkan MAC address-nya punya PC1 di sini ya, akan kita pasangkan di sini nih, akan kita masukkan di sini ya, yang kita hubungkan dengan port EVA01. Kira seperti itu ya, Sampai sini jelas ya? Nah, setelah itu kita kan ingin memasangkan itu ya port EVA01 untuk si PC1. Nah, cara yang kita gunakan, cara yang kita akan gunakan gitu ya. Cara yang akan kita gunakan itu dengan cara otomatis gitu ya. Cara otomatis itu artinya apa? Ada dua cara sebenarnya untuk memasangkan alamat MAC ke port switch. Jadi ada dua cara manual dan cara otomatis. Nah, yang kita lakukan di sini adalah cara otomatis, gitu ya, cara otomatis. Nanti kita akan coba ya,
Nah, tapi sebelumnya kita lihat apakah di port FA01 ini sudah aktif port security gitu ya. Kita coba lihat ya, apakah kita akan lihat apakah di port FA01 sudah aktif port security. Kita lihat ya dengan cara show port security interface gitu ya. Kita sebutkan interface-nya tipenya FA01 gitu ya. Kita coba enter. Nah, ini caranya nih untuk melihat apakah di port nyebutnya interface ya, tapi bukan tapi nulisnya interface tapi kita nyebutnya port ya. Port FA01 ini aktif port security. Ternyata setelah kita menggunakan show port security interface FA01, keterangannya apa di sini? Port security masih disable, artinya masih belum aktif gitu ya. Kalau nanti enable baru aktif gitu ya. Kemudian tandanya kedua apa? Port statusnya itu secure down. Jadi ya belum aman. Secure down artinya belum aman. Baik, seperti itu ya, seperti itu. Jadi port security-nya masih belum aktif. Port statusnya secure down. Itu artinya port FA01 belum diaktifkan port security. Nah, nanti ceritanya kita akan mengaktifkan port security di FA01. Jelas ya? Nah, caranya gimana? Oke, caranya gini. Kita ingin mengaktifkan port security di interface FA01. Caranya kita menuju ke apa itu ininya, kita menuju ke interface-nya gitu ya. Maka kita menuju ke mode global, kita tuju interface-nya ya, interface FA01 gitu ya. Tapi sebelumnya ya, ini untuk mengkonfigurasi perintahnya perintahnya switch ya, untuk mengkonfigurasi switch sama router sama aja kalau di Cisco, sama aja. Jadi mohon maaf kalau ada yang kurang familiar dengan CLA-nya, bisa belajar lagi tentang basic CLA di di Cisco router ya, sama juga seperti itu ya. Mohon maaf ya, agak kok bisa ini ya. Mohon maaf kalau tidak mendetail terkait CLA-nya. Jadi asumsinya sudah paham tentang mode CLA di perangkat Cisco. Gitu ya. Jadi kita ulang lagi ya. Jadi kita di mode global, kemudian kita masuk di interface atau port FA01. Nah, setelah menuju ke FA01, kita mencoba mengaktifkan port security di FA01. Caranya ada dua perintah. Pertama, kita menggunakan perintah ini, switch port gitu ya. Menggunakan perintah ini, switch port, kemudian kita sebutkan modenya adalah akses gitu. Artinya apa? Artinya kita harus men-state bahwasanya kalau hubungannya dari switch ke PC itu akses ya. Nanti kita membahas lebih lanjut lagi ke VLAN ya. Nah, ini kalau menggunakan port security ini harus kita sebutkan beneran. Jadi harus kita state, harus kita sebutkan bahwasanya mode gitu ya dari switch ke PC itu akses. Kita state beneran di sini ya. Kita state, nanti kalau di VLAN beda lagi konsepnya. Jadi tidak harus kita state, tapi di port security ini wajib ya. Kita state bahwasanya dari hubungan dari switch ke PC itu akses modenya ya, seperti itu. Oke, kita enter. Nah, itu pertama. Yang kedua, baru kita aktifkan port security di FA01. Caranya masih sama, switch port gitu ya, port security. Udah, itu aja perintahnya untuk mengaktifkan port security di interface FA01. Udah, ini aja, selesai. Itu, selesai. Kita coba buktikan ya. Kita coba buktikan nih, kita coba buktikan. Oke, kita coba buktikan dengan perintah show port security interface FA01 lagi. Ya. Lah, di sini kan terjadi perbedaan nih. Kalau yang tadi kan masih disable nih ya. Dengan perintah tadi show switch port security, maka di sini sudah enable ya, sudah enable di port atau interface FA01. Paham ya bedanya itu. Kemudian status berikutnya adalah secure up. Jadi kalau sudah diaktifkan port security, tandanya adalah secure up gitu ya. Nah, seperti itu. Itu perintah pertama untuk verifikasi apakah konfigurasi port security di interface atau portnya switch itu aktif ya. Oke. Cara kedua, perintah kedua pakai ini, show port security. Nah, cara kedua adalah dengan menggunakan perintah show port security. Jadi kalau ada salah satu port di switch sudah kita aktifkan port security, maka nanti muncul di sini bahwasanya ada informasi nih ya, di port FA01 ini aktif port security-nya. Begitu ya. Jadi seperti itu. Max secure address artinya 1, ini artinya adalah
alamat yang bisa dikuncikan atau dipasangkan dengan portnya. Jadi alamat MAC yang kita pasangkan dengan portnya itu 1 maksimalnya. Gitu ya, itu artinya itu. Kemudian security action, jadi kalau ada penyalahgunaan apa itu port. Jadi misalnya kan tadi tujuannya port F101 hanya untuk PC1 gitu ya. Kemudian nanti kita alihkan F101 untuk PC2. Nanti actionnya gitu di shutdown. Jadi portnya akan dimatikan. Itu actionnya. Jadi kalau ada yang menyalahgunakan portnya, tidak yang berhak menggunakan, dia menggunakan, maka oleh si switch akan dibuat portnya shutdown atau mati gitu ya. Seperti itu ya. Itu cara memahami si hasil keluarannya begitu. Sampai sini jelas ya? Sampai jelas ya. Nah, nantinya kita akan berikutnya kita akan melihat apa tadi ya, yang sini ya, yang melihat konfigurasi port security ya di switch S1. Kita coba lihat pakai ini ya, show port security address. Jadi kita ingin lihat dulu konfigurasi port security di switch 1 ya, address gitu. Nah, masih kosong. Masih kosong ya, masih kosong. Jadi belum ada satupun alamat MAC yang dipasangkan dengan port. Oke, paham sampai sini? Nah, nanti kita ingin masangkan ya, ingin masangkan alamat MAC dengan port. Portnya adalah port F101, tapi caranya dengan cara otomatis. Nah, cara otomatis ini ya, caranya adalah kita harus memaksa PC1 di sini itu mengirimkan paket. Jadi gini ya, saya jelaskan di sini. Jadi kalau memasangkannya itu secara otomatis gitu ya, saya jelaskan di sini. Jadi kalau memasangkan secara otomatis, nanti kita memaksakan, bahasanya memaksakan PC1 ini ngirim paket gitu, ngirim paket, si PC1 ngirim paket. Lah nanti oleh switch 1 itu akan dicatat tuh. Oh, siapa yang masuk? Oh, si PC1 gitu. Oh, berapa MAC-nya? MAC-nya misalnya AABB gitu ya. Nah, tadi kan sebelumnya di sini sudah kita aktifkan port security ya di F101. Kita aktifkan tadi port security gitu kan, security. Nah, nantinya setelah kita aktifkan port security, nantinya S1 akan mencatatkan alamat MAC dari PC1. Jadi nanti kalau sudah diaktifkan port security, ini ada keanehan, ada tambahan. Jadi switch 1 nanti akan memasangkan di info gitu ya, info port security di S1. Jadi infonya adalah MAC address ya, MAC address gitu, MAC address dipasangkan dengan port gitu. Intinya gitu, MAC address dipasangkan dengan port. Jadi nanti akan dipasangkan tuh. Jadi punyanya P1 berapa MAC-nya, AABB misal seperti itu, dipasangkan dengan port FA01 begitu. Nanti akan dicatat tuh. Seperti itu. Akan dicatat. Paham ya? Akan dicatat oleh si switch secara otomatis. Dengan cara apa? Si PC1 harus mengirimkan paket yang nanti akan ditulis tuh alamat source MAC-nya si PC1. Paham dari sini ya? Nah, berikutnya untuk memasangkan agar bisa si switch mencatat gitu ya, mencatat ke dalam info port security, maka kita harus menambahkan perintah tambahan. Kita harus menambahkan perintah tambahan. Nah, perintah tambahan. Perintahnya apa? Kita coba lihat ya. Perintahnya apa? Kita coba lihat di sini. Nah, ini adalah perintah tambahannya. Kalau tidak ada perintah ini, nggak bisa nyatet tuh. Nggak bisa nyatet tuh si switchnya. Kita coba perintah tambahan ini ya. Ini perintah tambahannya. Jadi, kita ke mode const lagi ya. Kita ke mode global. Lalu kita ke interface FA01. Nih, perintah tambahannya untuk mencatat agar si switch bisa mencatat alamat MAC source ya, alamat MAC source punya PC1 ya, seperti itu. Kita coba ya. Ini perintahnya. Switch port security gitu ya. Port security, kemudian kita ketikkan saya lupa. Port security MAC address. Nah, MAC address, kemudian sticky. Nah, ini. Maaf ya, agak lupa ya. Nah, ini sticky. Jadi perintahnya ini. Jadi kita memaksakan si switch agar mencatat tuh siapa yang masuk dengan cara ini. Switch port security, MAC address, sticky. Udah itu aja. Kita coba lihat ya. Pertama kan kita coba di info port security. So port security address. Ya, belum ada ya. Belum ada MAC address yang dicatat oleh si switch. Kita coba PC1 untuk mengirim paket. Nah, kita paksa ya. Oke, kirim paket apa ya? Oke, gampang saja. PC1 kita suruh untuk mengirim paket ACMP ya, ping ya. Masih ingat ya konsep ping ya, bahwa saya ping itu sebenarnya sebuah PC akan mengirimkan paket ACMP. Kita coba ya. Kita coba ping lagi nih dari PC1 ke PC3. Oke, kita coba.
Oke, udah replay berarti ada paket yang dikirim gitu ya. Ada paket yang dikirim nih dari PC1 ke switch, dari switch ke PC3. Oke, kita coba lihat sekarang tabel info port security di S1. Kita lihat info port security di S1. Nah, ini dia nih, ini dia. Ada bedanya kan? Kalau tadi kosong nih, kalau ini sekarang ada ya. Ada, jadi ada info yang dicatat. Jadi ada sebuah PC dengan MAC-nya 0050 gitu ya, 0F A8 gitu ya, kecil banget. 42E9 ini punyanya PC1 ya, punya PC1 karena otomatis kita nyatetnya. Dia termasuk di wilayah VLAN 1 si PC1 itu dan dicatatkan secara otomatis. Tandanya apa? Secure sticky. Itu secara otomatis. Dikuncinya secara otomatis. Tapi ada cara manual, tapi tidak dibahas di sini. Ya, ini cara otomatis. Jadi secure sticky itu artinya si switch mencatatkan secara otomatis. Jadi masukkan apa ya? Kirim paket dulu baru dicatat gitu ya. Nah, si alamat MAC-nya PC1 akan dikuncikan, akan dipasangkan ke port mana? Ke port yang dimasuki oleh si PC1 yaitu port FA01 gitu ya. Gitu ya. Paham nggak? Mudah-mudahan paham ya seperti itu. Nah, oke, segitu. Sudah selesai sebenarnya kita pasangkan. Nah, kita tes sekarang, kita tes. Kita coba untuk mengalihkan FA01 tidak untuk PC1. Kalau untuk PC1 bisa ngeping di PC1 nih. Tadi udah ya, bisa ngeping ke PC3. Nanti kita coba nih. Kita coba port FA01 tidak untuk PC1. Kita coba ya. Nah, kita coba di sini, kita delete dulu si linknya, kemudian kita sambung lagi di sini. Oke, FA01 untuk si PC2 ya. Oke, kita coba. Nanti PC2 kita coba untuk ngeping ke PC3. Ini masih orange ya, kita tunggu hijau. Kita tunggu hijau dulu. Lama untuk hijau. Kita coba aja untuk kita paksakan PC2 menggunakan port FA01 gitu ya. Caranya gimana? PC2 kirim paket ya. Paket apa? ICMP ya. Kita coba ya. Kirim paket. Nah, merah kan? Merah kan di sini kan? Merah artinya apa? Langsung down. Itu langsung down. Jadi nggak akan bisa karena dibuat down oleh si S1. Paham ya? Karena apa tadi? Ingat di sini konsepnya. Jadi tadi ya, di mana tadi ya? Nah, ini dia. Jadi violation security action. Jadi ketika ada PC lain yang menyalahgunakan port itu, maka actionnya adalah shutdown, dimatikan. Nah, secara visual tandanya merah ya, tandanya merah. Tapi kita juga bisa ngecek nih, dengan pesan ya. Si pesannya ini. Ini lihat. LAN protocol on interface FA01 change state to down, artinya mati ya, down artinya mati. Atau bisa juga pakai perintah ini, melihat status interface. Jadi show IP interface brief untuk melihat status interface atau portnya switch gitu ya. Perhatikan tadi di mana? FA01 ya. Oke. Kemudian statusnya lihat ini, down ya. Statusnya down ya. Oke, statusnya down. Ya, itu terbukti ya, ada yang menyalahgunakan. Itulah pentingnya port security di pelajaran ini. Begitu ya, paham di sini ya, itulah port security. Nah, udah sebenarnya selesai ya, sudah selesai, tapi belum selesai lah. Kita balikkan ya, Nah, kita balikkan supaya sesuai dengan semula. Jangan sampai bisa merusak, tidak bisa membalikkan. Oke, kita mulai untuk membalikkan. Caranya gini. Jadi kita delete lagi ya, link tadi, yang link di PC2, kita delete, kita hapus, kemudian kita hubungkan port FA01 dengan PC1. Tapi masih merah ya, masih down ya, karena tadi statusnya udah di shutdown oleh si S1 ya. Nah, sekarang kita coba up ya, Caranya gini, sebelum di up gitu, jadi kita akan merestart si switch, ya. Bahasanya adalah reload gitu. Tapi sebelum mereload atau merestart si switch gitu ya, kita simpan dulu konfigurasi yang sudah tadi kita lakukan. Paham ya? Nah, untuk menyimpan pakai ini ya, copy running config, startup config ya, gitu. Pasti ya ini basic lah, basic CLI di Cisco. Ya, seperti itu. Ini untuk menyimpan ya, copy run start bahasanya gitu. Oke. Tersimpan ya, atau pakai write, sama aja sih untuk menyimpan. Write sama aja. Jadi menyimpan. Oke, sudah sampai sini, sudah disimpan. Setelah disimpan kita restart. Perintahnya restart itu reload ya, di restart si switch-nya. Oke, confirm. Nah, kita tunggu ya. Apakah tadi dari merah berubah jadi hijau? Kita coba lihat ya. Kita tunggu dulu. Ini masih reload ya. Loading flies. Oke. Nah, sudah ini orange. Oke. Nah, tadi sudah ada tanda-tanda nih. Ini hijau, tadi merah ya. Oke, berarti sudah oke, sudah sesuai dengan peruntukan. Jadi apa ya?
si switch mereload kembali konfigurasinya, artinya sudah berjalan seperti semula gitu ya. Tidak dimatikan, artinya di up gitu ya, di up, tidak dimatikan. Kita coba lihat aja di interface-nya. Tadi kan shutdown ya, pakai perintah show IP interface brief. Kita coba lihat di sini. Nah, sudah up ya. Tadi kan down ya. Sudah up lagi normal ya. Nah, kita lihat. Tadi kita lihat sesuai aturan bahwasanya EVA01 hanya untuk PC1. Nah, kita coba lihat apakah iya. Iyalah. Tadi udah kita buktikan, kita bilang lagi lah dari PC1 ke PC3. Oke, bener ya, seperti itu. Nah, itulah ya, rekan-rekan, itu tadi port security. Jadi mengamankan port switch. Diamankan untuk apa? Diamankan agar tidak digunakan oleh PC lain yang nggak berhak menggunakan port itu. Nah, itu pelajarannya kali ini ya. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa memahamkan ya terkait pelajaran port security, terkait materi port security. Begitu ya. Nah, saran saya dicoba dipraktekkan ya. Install paket tracer, dicoba dipraktekkan, ditirukan aja. Kalau saya berhasil, mungkin rekan-rekan, bukan mungkin ya, rekan-rekan harus berhasil. Begitu ya dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk materi ketiga kali ini. Terima kasih, saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.